Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faridah. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan untuk ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam menurut para ahli minimal 3. Yang pertama, menurut Juhairini, menjelaskan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah studi tentang pandangan filosofis dan sistem dan aliran filsafat dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan dan bagaimana pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia, Muslim dan umat Islam. Selain itu, filsafat pendidikan Islam mereka artikan pula sebagai penggunaan dan penerapan metode dan sistem filsafat Islam dalam memecahkan problematika pendidikan umat Islam yang selanjutnya memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pendidikan umat Islam. Yang selanjutnya, menurut Abu Dinata mendefinisikan filsafat pendidikan Islam sebagai suatu kajian filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber primer, dan pendapat para ahli, khususnya filosofis Muslim, sebagai sumber sekunder dan suatu upaya menggunakan jasa filosofis yakni berpikir secara mendalam, sistematika, radikal, dan universal tentang masalah-masalah pendidikan, seperti masalah anak didik, guru, kurikulum, metode, dan lingkungan dengan menggunakan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber acuan. Selanjutnya, menurut Ahmad Marimba mengatakan bahwa filsafat pendidikan Islam bukanlah filsafat pendidikan tanpa batas. Adapun komentar mengenai radikal dan universal bukan berarti tanpa batas. Tidak ada di dunia ini yang disebut tanpa batas, dan bukanlah dengan menyatakan sesuatu itu tanpa batas kita telah membatasi sesuatu itu, dalam artian apabila seorang Islam yang telah meyakini isi keimanannya akan mengetahui di mana batas-batas pikir atau akal yang dapat dipergunakan. Selanjutnya, menurut Omar Muhammad Al-Tomi Al-Saibani menyatakan bahwa filsafat pendidikan Islam tidak lain adalah pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah filsafat dalam bidang pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja tantangan pendidikan Islam di era kontemporer atau modern? Tantangan pendidikan Islam pada saat ini jauh berbeda dengan tantangan pendidikan Islam sebagaimana yang terdapat pada zaman klasik dan pertengahan, baik secara eksternal maupun internal. Tantangan pendidikan di zaman klasik dan pertengahan cukup berat, namun secara psikologis dan ideologis lebih mudah diatasi. Secara internal, umat Islam pada zaman klasik masih segar atau fresh. Masa kehidupan mereka dengan sumber ajaran Islam masih sangatlah dekat, serta semangat beristihad dalam berjuang memajukan ajaran Islam fisabilillah masih sangat kuat. Secara eksternal, umat Islam masih belum mampu menghadapi ancaman yang serius dari negara-negara lain yang sudah maju. Tantangan pendidikan Islam di era kontemporer atau modern atau pada zaman sekarang, selain menghadapi pertarungan ideologi besar di dunia sebagaimana negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Cina, benua Eropa, dan lain sebagainya, juga berbagai kecenderungan yang tidak ubahnya seperti badai besar atau tsunami. Menurut Daniel Abel, kecenderungan di era globalisasi dunia ditandai dengan 5 kecenderungan, antara lain yang pertama, kecenderungan integrasi ekonomi yang menyebabkan terjadinya persaingan bebas dalam segala bidang, terutama dalam dunia pendidikan. Pendidikan Islam akan termosak-masik dengan doktrin-doktrin orang Barat yang hanya mengandalkan logikanya saja. Yang kedua, kecenderungan pragmatasi politik yang menyebabkan terjadinya peningkatan tuntutan dan harapan dari masyarakat. Yang ketiga, kecenderungan menggunakan teknologi tinggi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi ini menyebabkan terjadinya tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, juga tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Yang keempat, kecenderungan interdependasi atau saling ketergantungan, yaitu suatu keadaan di mana seseorang baru dapat memenuhi kebutuhan apabila dibantu oleh orang lain. Yang kelima,
kecenderungan yang munculnya dari penjajahan baru dalam bidang kebudayaan yang mengakibatkan terjadi pola pikir masyarakat pengguna pendidikan, yaitu dari yang semula mereka belajar dari rangka meningkatnya kemampuan intelektual, moral, fisik, dan psikis berubah menjadi belajar untuk mendapat pekerjaan dan penghasilan yang besar. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Jelaskan definisi dan perbedaan dari tarbiyah, ta'lim, ta'dif, riyadohah disertai ayat Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahannya. Yang pertama, dalam mu'zam bahasa Arab, kata al-tarbiyah memiliki 3 akar kebahasaan, yaitu rabba, yarbu, tarbiyah, yang memiliki makna tumbuh atau zat, dan berkembang atau nama. Pengertian ini juga didasarkan pada Quran Surah Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi, wama ataitum miribal liyarbua fi amwalin nasi falla yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wazahallalihi faulaika humul mud'ifun, yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pendidikan atau tarbiyah merupakan proses menumbuhkan dan mengembangkan apa yang ada pada peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial maupun spiritual. Sedangkan taklim berarti adalah usaha terus-menerus manusia sejak lahir hingga mati untuk menuju dari posisi tidak tahu ke posisi yang tahu, seperti yang digambarkan dalam surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, wallahu akhrajakum mim batuni ummahatikum la ta'lamuna say'aw wa za'ala lakumus sama'a wal abasara wal afidata la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pandangan penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Sedangkan ta'dib menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas mendefinisikan pendidikan Islam menggunakan istilah ta'dib karena memaknai dengan mendidik yang berorientasi terhadap perubahan perilaku ke arah positif, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Iddabani Rabi Ahsana Ta'dibi, yang artinya, Tuhanku telah mendidikku dengan demikian menjadikanku yang terbaik. Sedangkan riyadohah merupakan sebuah proses yang mau tidak mau harus manusia jalani sebagai keseimbangan sistem dari perkara hidup. Dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanatuqullah wabtaku illahi wasilata wazahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun, yang artinya Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekat dirinya kepadanya dan berijtihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.